Piala Dunia memang tidak pernah gagal menghadirkan laga-laga seru dan menarik. Piala Dunia 2026 benar-benar gila. Teman-teman, baru masuk babak 16 besar, kita sudah langsung disuguhi partai hidup mati bertajuk Derby Iberia. Spanyol versus Portugal di Stadion Texas. Ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertandingan sulit rasa final dini. Juara Euro 2024 akan berhadapan dengan sang juara UEFA Nations League 2025. Dua tim yang termasuk kandidat favorit juara World Cup 2026 harus bertemu lebih dini di babak 16 besar. Mau nggak mau, salah satu dari raksasa Eropa ini harus angkat koper lebih cepat dan pulang kampung. Di satu sisi, La Furia tampil mengerikan dan sangat meyakinkan sepanjang fase grup hingga babak 32 besar. Di sisi lain, Selecao das Kaunas Portugal terseok-seok penuh drama VR di menit-menit akhir kontra Kroasia. Tapi mereka punya mentalitas juara dan magis yang tak bisa diremehkan. Apakah ini akan menjadi panggungnya Cristiano Ronaldo bersama Portugal? Atau justru generasi emas baru Spanyol yang akan melangkah ke partai perempat final? Sebelum kita bedah taktik dan kedalaman skuad, mari kita tengok dulu model sejarah kedua tim. Pertemuan terakhir mereka di level kompetitif terjadi di final UEFA Nations League pada Juni 2025 lalu, yang secara objektif berakhir imbang. Karena saat itu laga berjalan super sengit hingga babak perpanjangan waktu dengan skor imbang 2-2. Nuno Mendes dan Cristiano Ronaldo mencetak gol bagi Portugal, sementara Martin Zubimendi dan Mikel Oyarzabal membalas untuk Spanyol. Dan drama diakhiri lewat adu penalti yang dimenangi oleh Portugal berkat eksekusi dingin Ruben Neves. Jadi, secara mentalitas model pertemuan paling baru, Portugal memegang keunggulan tipis. Mereka tahu cara meredam Spanyol, namun harus kita akui, skuad asuhan Luis de la Fuente datang ke Amerika Serikat ini dengan status juara Eropa 2024 dan performa kolektif mereka di turnamen ini jauh lebih matang. Rekor pertemuan historis kedua tim selalu menyajikan laga ketat, minim gol di waktu normal. Pertanyaannya, siapa yang paling siap di laga krusial ini? Sekarang mari kita bedah kekuatan tim nasional Spanyol. Skuad Matador era ini tidak lagi memainkan penguasaan bola yang membosankan. Tiki-taka mereka jauh lebih efektif, vertikal, dan mematikan. Fondasi lini tengah mereka luar biasa mewah sekaligus kreatif. Ada Rodri sebagai jenderal pembagi arus sekaligus pemutus serangan, ditemani kreator sekaliber Pedri, ahlinya pengatur tempo permainan. Punya opsi tandem Dani Olmo, Fabian Ruiz, hingga Gavi. Dan senjata utama yang paling disorot Spanyol saat ini tidak lain adalah baby good Lamine Yamal. Tak hanya jago, mental anak ini emang bagus banget walaupun agak tengil dikit. Lamine dengan umpan-umpan terobosan, dribble tusukan diagonal dari sisi kanan, dan kecepatan transisinya akan menjadi mimpi buruk yang nyata bagi pertahanan Portugal. Dan Portugal tentunya sudah menyiapkan Nuno Mendes untuk duel 1 lawan 1 dengan Yamal. Kedua sisi ini dipastikan akan menjadi kunci jalannya laga ini. Jangan lupakan juga lini pertahanan Spanyol. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian sepanjang gelaran Piala Dunia ini adalah Marc Cucurella. Dia selalu tampil maksimal, Spartan, disiplin dalam bertahan, dan sangat aktif membantu serangan di sisi kiri bersama Alex Baena ataupun Nico Williams. Dengan stabilitas ini, Spanyol lebih diunggulkan secara permainan terbuka. Sekarang kita seberangi perbatasan menuju Portugal. Di atas kertas, Portugal punya salah satu materi pemain tengah paling mewah di dunia saat ini. Nama-nama seperti Vitinha, Bruno Fernandes, Neves seharusnya mampu mendikte permainan. Tapi jujur saja, sepanjang fase grup hingga babak 32 besar kemarin, lini tengah mewah Portugal ini underperform alias belum tampil sesuai harapan. Mereka ditahan imbang oleh Kolombia dan Kongo di fase grup dan hampir saja disingkirkan oleh Kroasia di babak 32 besar. Di laga kontra Kroasia kemarin, permainan Portugal jujur didominasi oleh Kroasia. Mereka jujur sangat beruntung.
Selamat dari maut karena ada drama VR di menit-menit akhir menganulir gol lawan, yang sebelumnya Gonzalo Ramos menjadi penyelamat tak terduga. Namun justru ancaman Portugal paling berbahaya selama gelaran World Cup tahun ini adalah sektor sayap. Jika lini tengah buntu, Portugal justru sangat berbahaya lewat aksi para winger mereka. Kecepatan Rafael Leo atau kejutan dari Pedro Neto seringkali memecah kebuntuan lewat skema serangan balik cepat. Opsi lain seperti Joao Felix dan Francisco Conceição sama-sama berbahaya. Inilah yang harus diwaspadai oleh lini belakang Spanyol. Ketika fokus semua bek tertuju pada Cristiano Ronaldo di kotak penalti, para pemain sayap cepat Portugal ini siap menghukum kelengahan koordinasi pertahanan lawan. Melihat performa dari fase grup hingga babak 32 besar, Spanyol jelas membawa modal permainan yang jauh lebih meyakinkan. Struktur tim mereka rapi, aliran bola mengalir lancar, dan penyelesaian akhir mereka juga mematikan. Sementara itu di kubu Portugal, asuhan Roberto Martinez masih mencari bentuk kohesi terbaik mereka. Ini adalah tebak prediksi yang sangat sulit, karena dalam laga derby syarat akan gengsi seperti ini. Taktik seringkali dikalahkan oleh detail kecil dan adu mentalitas di lapangan. Namun, jika harus memilih salah satu yang akan melangkah ke babak 8 besar, jujur, Spanyol sedikit lebih diunggulkan secara permainan. Kalau boleh saya memprediksi pertandingan ini akan berjalan sangat ketat dan menguras fisik. Spanyol diprediksi akan menang tipis, entah dengan skor 1-0 atau 2-1. Kemungkinan besar lewat gol di babak kedua atau bahkan perpanjangan waktu. Penguasaan bola efektif Lavria Roja akan membuat para pemain tengah Portugal frustasi dan tusukan Lamine Yamal akan membuahkan hasil krusial. Tapi di dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Di turnamen sebesar Piala Dunia, magis satu momen dari seorang pemain bintang, kesemangatan dan mental juang bisa mengubah segalanya dalam sekejap mata. Dan secara pribadi, sebagai pecinta sepak bola, saya tentu mendoakan yang terbaik buat Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ini kemungkinan besar adalah tarian terakhirnya di panggung tertinggi jagat raya. Jika Portugal mampu bangkit secara kolektif dan menunjukkan performa juara mereka, mimpi CR7 belum tentu berakhir di Texas. Nah, kalau menurut analisis dan insting kalian sendiri bagaimana? Apakah Spanyol akan melaju mulus berkat kerjasama tim mereka yang solid? Atau magis Cristiano Ronaldo dan lini sayap Portugal yang akan membawa Portugal meraih mimpinya untuk juara World Cup? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar.